Baik, perkenalkan nama saya Geralda Tima dengan NIM 2529101028 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ketiga jurnal yang telah saya review. Dari ketiga jurnal itu, saya mengambil kesimpulan menjadi satu topik dengan topik Explainable Artificial Intelligence atau XAI. Pada topik utama di sini yang saya ambil yaitu artikel ini berfokus pada pendekatan teknis XAI dengan perbandingan metode penjelasan. Yang kedua, artikel yang berfokus pada kerangka konseptual dan filosofis XAI dalam pengembangan XAI modern. Artikel yang ketiga berfokus pada aplikasi XAI dan domain keselamatan medical XAI. Yang ketiga merupakan isu penting yang diangkat dari ketiga jurnal tersebut. Jurnal pertama itu menjelaskan tinjauan metode untuk menjelaskan model kotak hitam. Memiliki 3 bagian. Yang pertama, model AI atau kompleks bersifat black box dan sulit dijelaskan. Yang kedua, tidak ada satu metode XAI yang cocok untuk semua model dan khusus. Penjelasan global dan lokal memiliki tujuan dan keterbatasan berbeda. Yang ketiga, evaluasi kualitas penjelasan masih belum terstandarisasi. Artikel yang kedua merupakan kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan XAI yang memiliki konsep, taksonomi, peluang, dan tantangan menuju AI yang bertanggung jawab. Pada bagian ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama, prinsip etika dan regulasi AI sulit diterapkan tanpa XAI. Yang kedua, kurangnya taksonomi dan kerangka konseptual yang jelas untuk XAI. Yang ketiga, penjelasan AI harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan. Risiko penjelasan AI yang hanya bersifat intuitif tetapi tidak valid. Pada artikel yang ketiga merupakan survei tentang kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan atau XAI, menunjukkan XAI medis. Pada bagian ini yang pertama, keputusan AI tanpa penjelasan berisiko membahayakan pasien. Yang kedua, model AI medis sering akurasi tinggi tetapi sulit diimplementasikan. Yang ketiga, kurangnya validasi XAI di lingkungan klinis yang nyata. Yang keempat, AI medis membutuhkan penjelasan untuk mendukung keputusan dokter. Bagian yang berikut merupakan masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi dari ketiga jurnal tersebut, yang pertama, data yang dibias dan tidak representatif. Pada bagian ini, bias dan etika representatif dapat merupakan sumber utama masalah dalam AI, karena data yang pelatihan sering tidak mencerminkan populasi nyata, mengandung bias historis dan subjektif, serta kurang mewakili kelompok minoritas, terutama pada dokumen medis. Yang kedua, kesenjangan antara prinsip, etika, dan implementasi. Pada bagian ini adanya kesenjangan antara prinsip etika AI yang bersifat abstrak dan implementasi teknis XAI yang belum matang, ditandai oleh kurangnya standar, keterbatasan metode penjelasan, dan sulitnya menyesuaikan etika dengan konteks penggunaan nyata. Yang ketiga, trade-off antara kinerja dan keadilan. Pada bagian ini adanya trade-off antara kinerja dan keadilan, di mana
model AI yang sangat akurat cenderung kurang transparan dan adil, sementara upaya mitigasi bias dapat menurunkan platform, sehingga diperlukan keseimbangan yang konseptual dan transparan. Pada bagian keempat, keterbatasan metode mitigasi yang ada. Pada keterbatasan ini menunjukkan bahwa metode mitigasi yang ada masih terbatas karena tidak efektif untuk semua jenis bias, menghasilkan penjelasan yang tidak stabil, bergantung pada model dan data, berpotensi menurunkan kinerja, serta sulit diimplementasikan secara nyata. Bagian yang kelima di sini, representasi global yang tidak merata. Pada bagian ini, representasi global yang tidak merata, baik dalam data konteks riset, menyebabkan sistem AI kurang adil dan kurang dapat diimplementasikan. Yang berikut, peluang riset dan implementasi. Pada peluang riset dan implementasi ini, yang pertama, pengembangan metodologi yang terukur dan inklusif. Pada bagian ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, pengembangan metode XAI yang lebih stabil dan konsekuen. Yang berikut, riset standar evaluasi penjelasan atau medical untuk exploitation quality. Yang ketiga, pengembangan global dan lokal exploitation secara terpadu. Yang berikut, XAI untuk model AI yang semakin kompleks atau Deep and Actionable Model. Yang kedua, peningkatan kualitas dan representasi data. Pada bagian ini yang pertama, pengembangan kerangka kerja XAI terstandarisasi. Yang kedua, Human Centered XAI atau penjelasan sesuai penggunaan. Yang ketiga, integrasi XAI dengan AI etnis dan regulasi. Yang keempat, penelitian XAI lintas disiplin XAI hukum sosial. Yang ketiga, integritasi teknik mitigasi yang komprehensif. Yang pertama, pengembangan medical XAI yang relevan secara klinis. Yang kedua, evaluasi XAI dalam lingkungan medis yang nyata. Yang ketiga, riset XAI untuk keselamatan pasien. Dan yang keempat, integrasi XAI dengan sistem pendukung keputusan medis. Yang berikut merupakan kesimpulan dari ketiga jurnal yang diambil. Secara keseluruhan, ketiga artikel mitigasi pentingnya explainable XAI untuk meningkatkan transparansi atau kepercayaan dan akuntabilitas sistem AI. Walaupun masih mendapatkan tantangan teknis dan etnis, XAI memiliki potensi besar sebagai fondasi pengembangan AI yang lebih aman, adil, dan dapat dipercaya. Terima kasih.